warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan sehingga kita dapat menuntut ilmu pengetahuan. Baiklah, tidak akan saya memperpanjangkan mukadimah lagi. Perkenalkan, nama saya Susi Noviana, kuliah di STEM Tengku Dirundeng Melabo, jurusan Tarbiyah, Prodi Pendidikan Agama Islam Unit A semester 6. Di sini saya akan memaparkan hasil kerja saya yang berjudul Konsep Ideologi Politik Kekuasaan dalam Syiah. Poin pertama adalah lahirnya aliran politik dalam Islam. Munculnya pemikiran politik Islam diawali pada masa Rasulullah sejak mendirikan komunitas Islam di sekitaran Madinah pada tahun 622 Masehi. Pada masa tersebut terbilang sebagai awal kebangkitan umat muslim mampu berinteraksi dengan suku-suku di luar Islam. Sistem pemikiran ini berlangsung hingga Rasulullah wafat dan dilanjutkan pada generasi sahabat-sahabatnya hingga puncaknya dinasti Umayyah dan Abbasiyah. Pasca wafatnya Rasulullah, terjadi saling merebutkan kekuasaan dalam satu kelompok dengan yang lain. Pasca wafatnya Rasulullah, terjadi saling merebutkan kekuasaan antara satu kelompok dengan yang lain. Yang pertama, kelompok Muhajirin dan Ansar dengan argumentasi masing-masing. Yang kedua, kelompok legitimis yang meyakini bahwa Nabi Muhammad SAW menunjuk Ali bin Abi Thalib sebagai penggantinya. Dan yang ketiga, kelompok aristokrat Quraisy yang dimotori oleh Bani Umayyah. Akhirnya, kelompok pertamalah yang berhasil menduduki kekhalifahan, yaitu dengan terpilihnya Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq berhasil menjadi khalifah pertama yang berkuasa selama 2 tahun. Keterpilihan Abu Bakar melewati proses musyawarah yang alot antara kelompok Muhajirin dan Ansar. Majelis Saqifah Bani As-Sa'adah menjadi saksi antara perdebatan para sahabat senior tentang sistem politik yang akan dijalankan. Perdebatan ini dipicu oleh dua hal. Pertama, tidak adanya kejelasan sistem politik dari Rasulullah sebagai pemegang otoritas keagamaan. Yang kedua, persaingan kelompok sosial antara Muhajirin dan Ansar yang merasa memiliki hak yang sama atas kepemimpinan umat Islam. Akhir drama politik di Saqifah Bani Sa'adah adalah disetujuinya Abu Bakar sebagai khalifah oleh mayoritas umat Islam pada saat itu. Alasan pemilihan Abu Bakar adalah aspek senioritas, loyalitas, dan kapabilitas. Abu Bakar termaksud kelompok as-sabiqun al-awalun, loyal kepada Rasulullah dalam mendampingi dakwahnya dan memiliki kemampuan intelektual yang tinggi dalam masalah keislaman. Setelah Abu Bakar wafat, yang menggantikan khalifah adalah Umar ibnu Khattab. Umar memerintah selama 10 tahun. Penunjukan Umar sebagai khalifah adalah hasil dari keputusan musyawarah para sahabat senior di Madinah, dan ini tidak bisa dianggap sebagai otoritarianisme Abu Bakar. Umar yang ditunjuk sebagai khalifah untuk menghindari perpecahan di kalangan internal Islam itu sendiri. Awal mula timbulnya aliran politik pada masa Khalifah Utsman bin Affan pada masa itu dilatar belakangi kepentingan kelompok yang melahirkan perselisihan hingga terbunuh Khalifah Utsman. Kemudian khalifah diganti Ali bin Abi Thalib dan perpecahan terus berlanjut. Islam yang mengikuti Ali bin Abi Thalib menamakan dirinya dengan Syiah, sementara yang kontrak dengan Ali bin Abi Thalib menyebut dirinya dengan Khawarij. Perpecahan di kalangan umat Islam memuncak, kemudian terjadilah peperangan di antara Ali bin Abi Thalib dan Aisyah, yaitu perang Jamal, dan perperangan Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah, yaitu perang Siffin. Poin selanjutnya ada Syiah. Syiah secara etimologi berarti pengikut, pendukung, pembela, pencinta, yang kesemuanya mengarah kepada makna dukungan kepada ide atau individu dan kelompok tertentu.
Ajaran Syiah berawal pada sebutan yang untuk pertama kalinya ditunjukkan kepada para pengikut Ali, pemimpin pertama Ahlul Bait pada masa hidup Nabi. Syiah dalam bahasa Arab dan bahasa Persia ialah salah satu aliran atau mazhab dalam Islam. Syiah menolak kepemimpinan dari 3 khalifah Sunni pertama, seperti juga Sunni menolak imam dari imam Syiah. Syiah muncul ketika Rasulullah SAW wafat. Saat itu, ahli bait memandang dirinya lebih berhak memimpin umat Islam. Kekhalifahan hanyalah hak mereka, bukan untuk orang Quraisy yang lain. Saat itu pula, sekelompok sahabat Nabi SAW mendukung Ali bin Abi Thalib dan memandangnya lebih berhak ketimbang yang lain untuk menjadi pemimpin. Namun, ketika kepemimpinan itu beralih kepada selain Ali, mereka pun mengeluhkan kejadian itu. Pendapat yang lain, golongan Syiah muncul pada akhir masa Khalifah ketiga, Utsman, kemudian tumbuh dan berkembang pada masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib sendiri terus berusaha untuk mengembangkannya, tetapi bakat-bakat yang dimilikinya telah mendorong perkembangan itu. Ketika Ali bin Abi Thalib wafat, pemikiran kesyiahan berkembang menjadi mazhab-mazhab. Syiah adalah mazhab politik yang pertama lahir dalam Islam. Mazhab ini lahir akhir pada masa pemerintahan Utsman, kemudian tumbuh dan berkembang pada masa Ali bin Abi Thalib. Setiap kali ia berhubungan dengan masyarakat, mereka semakin mengagumi bakat, keutamaan beragama, dan ilmunya. Karena itu, para propagandis Syiah mereka mengeksploitasi kekaguman mereka terhadap Ali bin Abi Thalib untuk menyebarkan pemikiran-pemikiran mereka tentang dirinya. Di antara pemikiran itu ada yang menyimpang, ada juga yang lurus. Ketika keturunan Ali bin Abi Thalib sekaligus keturunan Rasulullah mendapat perlakuan zalim dan penyiksaan pada masa Umayyah, rasa cinta mereka terhadap keturunan Ali bin Abi Thalib semakin mendalam. Mereka memandang ahli bait ini syuhada dan korban kezaliman. Dengan demikian, meluaslah mazhab Syiah dan mendukungnya semakin banyak. Poin selanjutnya ada doktrin dalam Syiah. Doktrin merupakan bagian tidak terpisahkan dari sebuah ideologi. Karena itu, Syiah juga memiliki doktrin. Yang pertama, mereka berpendapat bahwa masalah kepemimpinan negara bukan permasalahan kemaslahatan umum yang diserahkan kepada masyarakat muslim. Orang-orang yang mempunyai hak untuk memimpin masyarakat muslim telah ditunjuk dan ditentukan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Imam Ali bin Abi Thalib adalah pemimpin yang ditunjuk oleh Rasulullah untuk menjadi khalifah setelahnya. Yang ketiga, tauhid. Tuhan adalah esa, baik esensinya maupun eksistensinya. Keesaan Tuhan adalah mutlak dan qadim. Yang keempat, keadilan. Tuhan menciptakan kebaikan di alam semesta ini merupakan keadilan. Ia tidak pernah menghiasi ciptaannya dengan ketidakadilan. Yang kelima, nubuwah. Setiap makhluk sekalipun telah diberi insting, masih membutuhkan petunjuk, baik petunjuk dari Tuhan maupun dari manusia. Dan yang keenam, ma'ad, adalah hari kiamat. Untuk menghadapi pengadilan Tuhan di akhirat, aliran-aliran Syiah juga telah tumbuh dan berkembang. Penganut Syiah terdiri atas kelompok yang ekstrim, al-gulat, moderat, dan liberal. Di antara kelompok yang ekstrim ada yang menempatkan Ali bin Abi Thalib pada derajat ketuhanan, ada yang mengangkatnya kepada derajat kenabian, bahkan lebih tinggi dari Muhammad. Di antara aliran-aliran itu ialah Sab'iyah, Gudabiyah, Kaisaniyah, Zaidiyah, Imamiyah, Isna Asyariyah, Imamiyah 12, Ismailiyah, Hakimiyah, dan Zul Nashiriyah. Sekian penjelasan dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.